Selamat malam, Roma Herman. Malam. Nama budaya Bante dari Iya, Kota baik. Tangerang, Bante. Baik, ya. Iya, saya mau tanya Bante. Kalau keinginan untuk bertanya aja dalam setiap momen ceramah, mendengarkan ceramah itu apakah termasuk papanca ya? Jadi ada pikiran yang ruwet yang harusnya kita utarakan untuk bertanya, Bante. Satu itu. Kemudian kedua tentang meditasi yang umumnya dialami oleh semua yogi, yaitu mengantuk. Yang saya ingin tanyakan di sini, mengantuk itu sebenarnya eh, sumbernya dari mana ya? Karena apa? Seorang yang buta berpuluh-puluh tahun saja kadang-kadang merasa mengantuk, Bante. Kemudian kalau dilihat dari kasus Bante Cakupala, apakah karena karma masa lampaunya pada saat menjadi tabib, sehingga beliau tidak mengambil tiga sikap duduk dalam meditasi itu sehingga memiliki penyakit mata, tapi pada akhirnya mencapai arahat. Mohon dijelaskan, Bante. Terima kasih banyak. Nama budaya. Iya, iya, baik. Ya, mau tidak mau harus kita akui, bahkan bertanya pun juga bagian dari papanca. Bagian dari perkembangbiakan pikiran, walaupun tentunya ya tergantung pertanyaan kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masih bermanfaat, yang baik, itu memang patut ditanyakan. Walaupun itu bagian dari papanca. Makanya Sang Buddha itu sering mengatakan, ketika ada orang datang kepada beliau, kemudian mendengarkan dhamma, kemudian ditanya oleh para siswanya, ya karena orang tersebut misalnya meninggal, kemudian ditanya, kemudian Sang Buddha menjawab bahwa orang tersebut sudah tidak membebani saya dengan berbagai pertanyaan. Kenapa? Sudah mencapai arahat. Jadi kalau orang sudah mencapai arahat, sudah tidak membebani dengan berbagai macam pertanyaan. Karena apa? Sudah nipapanca. Tetapi selama kita masih ada keraguan-raguan, ada pertanyaan-pertanyaan, itu sebenarnya papanca juga. Hanya saja untuk mengawali supaya tidak ada papanca, ya memang kadang-kadang kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk bertanya. Masih ada papanca, tetapi papanca bisa mengakhiri papanca juga. Asal papanca yang dimunculkan itu masih dalam konteks yang bermanfaat, yang memang membantu kita untuk melenyapkan papanca itu sendiri. Ya seperti misalnya apa? Seperti Sang Buddha pernah mengatakan, mana itu bisa dilenyapkan dengan mana. Tadi kan papanca kan salah satu bagian dari papanca adalah mana, pembandingan, ya kan? Nah ternyata Sang Buddha pernah menyampaikan, mana bisa dihancurkan dengan mana, pembandingan bisa dihancurkan dengan pembandingan. Padahal mana itu ya kotoran batin. Mana juga bagian dari papanca, itu kotoran batin, tapi bisa menghancurkan mana itu sendiri. Nah, bagaimana? Prosesnya adalah, contohnya adalah kalau seseorang mendengar dari Sang Buddha, oh si A ini telah mencapai kesucian arahanta. Jadi Sang Buddha menyatakan bahwa ada seseorang, si A telah mencapai kesucian arahanta. Nah, kemudian si B ini yang dekat dengan si A, kemudian berpikir, wah, si A saja bisa, masa saya nggak bisa? Saya harus bisa. Nah, ketika dia berpikir demikian, itu juga mana juga. Itu juga bagian dari pembandingan. Itu kotoran batin juga. Tetapi dari pembandingan tersebut, dia termotivasi memperhatikan dhamma dengan baik. Nah, sehingga apa? Suatu kali dia pun juga terbebaskan seperti si A. Maka itulah mana dilenyapkan dengan mana. Dan termasuk tanha juga. Di situ ada tanha juga. Maka Sang Buddha juga menyatakan, tanha dilenyapkan dengan tanha. Sama kasusnya. Ketika seseorang itu memunculkan keinginan, wah dia juga bisa, saya harus bisa. Itu ada tanha juga. Tapi itu dari situ seseorang termotivasi, kemudian pada akhirnya tanha juga lenyap. Dan tanha mana tidak lain adalah apa? Papanca juga. Tapi dalam konteks di sini masih pembantu. Maka nggak apa-apa bertanya-tanya yang itu adalah keraguan-raguan, tetapi dalam konteks yang baik, itu patut untuk ditanyakan. Untuk apa? Supaya tidak ada kesalahpahaman dalam memperhatikan ajaran Sang Buddha. Karena kalau ada salah paham, bahaya. Karena pikiran kita itu kalau pandangan kita sudah salah, kita mengarahkan batin kita dengan salah, itu akan kebablasan dan itu berbahaya. Makanya ketika ada sesuatu yang memang tidak dimengerti, tidak dipahami, baik untuk ditanyakan. Supaya tidak nanti menyimpang. Kalau sudah menyimpang, wah ini tidak hanya kelahiran sekarang, kelahiran yang akan datang juga terus menyimpang, itu kan bahaya.
Ya itu yang sebenarnya masih baik. Walaupun itu papanca tetapi masih baik. Jangan kita merasa takut dengan hal-hal yang baik. Selama itu masih baik, walaupun itu masih bagian dari perkembangbiakan pikiran, itu patut untuk kita lakukan, terutama sesuatu yang sifatnya memotivasi. Nah, kemudian berkenaan dengan yaitu tadi orang yang buta, berkenaan dengan ngantuk ya. Apa penyebab dari ngantuk? Yang ngantuk itu sebenarnya kan ada dua. Jadi Sang Buddha kan menggunakan istilah tinamida. Nah, tinamida itu dari dua kata, tina dan mida. Nah, tina itu adalah kemalasan batin, ya, kemalasan batin. Nah, mida itu adalah kemalasan yang juga disebabkan karena fisik. Yang dimaksud dengan kemalasan batin itu yang bisa menimbulkan ngantuk juga, kalau orang sudah bermalas-malasan, secara batinnya juga menjadi ngantuk. Misalnya apa? Misalnya oh, kita pagi-pagi ini biasa meditasi, kemudian masih terlalu pagi, nanti sajalah. Itu kemalasan batin, bukan fisik, batin. Nah, karena pikiran sudah berpikir demikian, nanti sajalah, jadi ngantuk. Kemudian kalau sudah siang, terlalu siang, nanti sajalah. Kemudian menjadi kendor, ngantuk juga. Itu pikiran. Atau misalnya sudah terlalu kenyang, masih terlalu kenyang lah, nanti sajalah. Jadi ngantuk. Kemudian lapar, masih terlalu lapar, nanti sajalah. Ngantuk. Kemudian apa lagi? Terlalu panas. Masih terlalu panas, nanti sajalah. Terlalu dingin, terlalu dingin, nanti sajalah. Nah, dari pikiran. Dari pikiran, kemudian memengaruhi jasmani menjadi terlalu rileks, maka menjadi ngantuk. Tapi ada juga mida. Ngantuk yang memang secara fisikal, secara jasmaniah. Yaitu apa? Habis makan. Ketika habis makan, memang fisik kita sedang apa? Sedang bekerja, mencerna makanan. Maka fisik kita menjadi lelah karena sedang mencerna makanan. Maka menimbulkan rasa ngantuk. Maka itu disebut sebagai bata samada. Jadi kalau Pak Upacari Kamewa habis makan, ngantuk, itu artinya bata samada. Bata itu adalah nasi. Samada adalah mabuk nasi. Itu juga penyebab ngantuk juga. Dalam kita bermeditasi itu pun juga harus diatasi. Nah, secara fisikal, jadi makanan juga, kemudian menguap juga sebenarnya. Jadi kalau kita sudah rileks kemudian kita menguap, itu tambah ngantuk. Itu juga bagian dari penyebab kita merasa ngantuk secara fisik. Maka malas itu, ngantuk itu muncul dari batin maupun dari fisik. Nah, tentu kalau kita bermeditasi ya kita harus mengatasinya. Hanya kadang-kadang harus diingat pula bahwasanya kalau kita sudah mencoba mengatasinya dengan berbagai macam cara, kok tidak bisa, berarti memang fisik kita lagi membutuhkan istirahat. Maka kita memang harus istirahat. Nah, itu juga harus kita lakukan. Jangan kita menyiksa diri. Kecuali kalau mereka yang memang sudah katakan batin sudah begitu matang, sudah memang sangat katakan ya sudah diresapi dengan kegiuran, dengan piti. Ketika bermeditasi ya memang kadang-kadang tidak membutuhkan tidur. Karena apa? Bukan karena dia itu tidak membutuhkan istirahat secara fisik, tapi secara fisik dia pun sudah beristirahat. Ketika dia bermeditasi, mendapatkan kegiuran, itu sudah beristirahat. Maka kadang-kadang tidak membutuhkan istirahat secara fisik, yaitu secara yang orang melihatnya sebagai tidur. Nah, tidak membutuhkan. Nah, itu berbeda lagi. Nah, kemudian yang ketiga mengenai yaitu cakupala. Ya, cakupala ini kan memang salah satu penyebab kenapa beliau menjadi buta kan karena kehidupan yang lampau. Tapi harus diingat bahwasanya kan apapun yang terjadi kan penyebabnya banyak. Ya kan tidak hanya kehidupan yang lampau saja, tidak hanya karma yang lampau saja. Karma sekarang juga menjadi penyebab. Termasuk ya beliau kan memang ya dalam bermeditasi kan bertekad untuk tidak berbaring kan. Nah, itu juga menjadi penyebab juga. Penyebab beliau kemudian menjadi buta karena matanya menjadi kering. Itu juga penyebab juga. Tetapi memang salah satu penyebabnya adalah beliau
dalam kehidupannya lampau telah pernah berbuat kejahatan, membuat orang buta, sehingga sekarang ya juga demikian. Tetapi kalau penyebab-penyebab lainnya tidak ada, ya tidak memunculkan juga. Nah, karena sudah ada karma lampau, kemudian sekarang juga kondisi sekarang juga memberikan, katakan menyokong untuk memunculkan kebutaan bagi Banti Cakupala, maka itu terjadi. Tetapi untuk yang lain, beberapa biku lain yang mereka punya praktik dutangga, jadi salah satu dutangga kan tidak berbaring. Jadi beristirahatnya itu dengan cara apa? Dengan cara tidak berbaring. Mereka ada yang mempraktikkan sampai bertahun-tahun tidak ada masalah. Seperti dikatakan Bante Rahula itu 12 tahun tidak berbaring. Itu tidak ada masalah. Bante Mahakasapa sejak mencapik sucian arahanta dikatakan tidak pernah berbaring. Ya tidak masalah. Ya karena memang ya salah satunya tidak ada karma yang lampau yang mendukung untuk hal tersebut. Walaupun sekarang mereka mempraktikkan kehidupan bahkan tidak berbaring. Dan mereka adalah para arahanta sebenarnya sih. Ya, saya kira demikian ya. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Carika Mewah. Baik, Bante, kita lanjutkan pertanyaan dari chat. Ada dari saudara Teddy, Bante. Ketika kita memetik buah karma baik, apakah bukan lumrah kita bahagia atau senang? Bagaimana seharusnya atau idealnya kita harus berpikir? Kemudian bagaimana ketika ada kusala karma, wipaka tetap penuh dengan sati dan yoniso manasikara, justru kita hanyut pada kenikmatan dari buah karma baik. Nah, mohon pencerahannya, Bante. Silakan, Iya. Bante. Sebenarnya sangat wajar ketika ada buah karma baik, ada kebahagiaan, itu wajar. Kebahagiaan itu sesuatu yang wajar muncul dan itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Bukan sesuatu yang harus kita merasa takut. Selama itu adalah buah kebahagiaan yang memang muncul dari perbuatan yang baik. Itu berbahagia di situ ya sesuatu yang baik. Sang Buddha di dalam khotbah-khotbah beliau juga menyampaikan ketika seseorang misalnya, jangankan yang berkenaan dengan karma yang lampau, bahkan ketika seseorang misalnya memperhatikan praktik sila dengan baik, karena melihat dirinya itu tidak melanggar apapun sila, kemudian betul-betul silanya mulia, muncullah pamuja, muncullah joy, kebahagiaan. Ya justru kebahagiaan seperti itu malahan penting untuk dimunculkan supaya apa? Menjadi motivasi untuk melanjutkan praktiknya. Nah, jadi ketika mempraktikkan sila dengan baik, mempraktikkan indriya sangwara, mempraktikkan katakan santuti, menjadi hidup sederhana, tidak banyak keinginan, kemudian mempraktikkan jagara, jadi batin itu selalu sadar menjaga batinnya. Nah, disitulah muncul kebahagiaan, itu sesuatu yang baik. Kita tidak perlu kemudian takut dengan kebahagiaan yang muncul karena pengembangan batin. Hanya memang ketika kebahagiaan itu memang sekadar kebahagiaan yang sifatnya kesenangan indrawi, memang kita harus hati-hati. Itu kebahagiaan dan itu baik juga, harus diingat. Kita juga perlu mengapresiasi kebahagiaan yang muncul dari kesenangan indera. Karena kalau kita terlahir di alam neraka, kita tidak akan mendapatkan penderitaan yang muncul di sana. Maka kebahagiaan kesenangan indera pun juga patut diapresiasi. Hanya saja kita harus melihat juga bahayanya. Bahayanya adalah kalau kita tidak hati-hati, nah tadi ada istilah tidak memiliki sati, tidak memiliki yoniso manasikara, ya memang itu nanti kita terseret, terlena oleh kotoran batin yang muncul. Itu kenapa harus memunculkan perhatian, memunculkan sati, memunculkan perhatian yang bijak, membawa kebijaksanaan di sana, melihat itu sebagai tidak kekal. Ya, mendapatkan kebahagiaan, merasakan kebahagiaan, tetapi melihat itu sebagai tidak kekal. Sehingga apa? Tidak melekatinya. Dan itu penting. Nah, tetapi ketika ada kebahagiaan yang muncul karena pikiran semakin jernih, semakin baik, itu sesuatu yang baik untuk memunculkan motivasi. Makanya kan pernah, ketika Sang Buddha, ketika beliau masih bodhisattva, ketika mempraktikkan penyiksaan diri, nah beliau itu
Kenapa beliau kemudian memutuskan untuk meninggalkan penyiksaan diri? Ada perenungan yang muncul. Jadi beliau itu merenungkan begini. Dulu ada sebuah pandangan bahwasanya pembebasan itu harus terjadi dengan cara menderita. Tidak mungkin dengan cara berbahagia pembebasan itu bisa terrealisasi. Itulah kenapa kemudian sebagai seorang bodhisattva, Petapa Gautama mempraktikkan penyiksaan diri. Kenapa? Melihat bahwa tidak mungkin pembebasan terjadi karena kebahagiaan. Nah, sehingga mempraktikkan penyiksaan diri. Tetapi, akhirnya beliau kan takut. Jadi dikatakan takut dengan kebahagiaan. Tetapi, kemudian beliau ingat, pada saat umur 7 tahun, berada di bawah pohon jambu, beliau mencapai jana pertama. Yang mana dalam jana pertama, di sana muncul kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang muncul bukan dari kesenangan indrawi. Justru kebahagiaan yang muncul ketika mencapai jana, itu karena terbebas dari kesenangan indrawi. Vivicewa kamehi, bebas dari kesenangan indrawi. Dan kebahagiaan yang muncul di sana adalah bebas dari apa? Bentuk-bentuk pikiran yang buruk. Vivica aku salahi damehi. Dan kenapa harus takut dengan kebahagiaan yang seperti ini? Nah, beliau merenungkan demikian. Justru kemudian beliau memunculkan sebuah pemikiran bahwasanya inilah jalan yang membawa kepada pembebasan. Akhirnya meninggalkan praktek penyiksaan diri dan mulai berpindah patah, kemudian pergi ke Sinaligama, bertemu dengan Sujata, mendapatkan makanan dari Sujata, kemudian pergi ke pohon Bodhi, menyeberangi sungai Niranjara, kemudian pergi ke pohon Bodhi, di sana mencapai kesucian dengan cara apa? Mengawali dengan mencapai jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan semua itu adalah kebahagiaan. Itu bukan tidak kebahagiaan, itu kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang muncul dari lenyapnya pikiran-pikiran yang berkenaan dengan kesenangan indrawi. Kebahagiaan yang muncul karena bentuk-bentuk pikiran yang buruk, akusala dhamma, terutama adalah pancaniwarana, itu tidak ada. Nah, disitulah kemudian diarahkan untuk mencapai kebudayaan. Maka, ketika berbicara tentang kebahagiaan, memang ada kebahagiaan yang kita harus bersikap hati-hati, waspada sekali. Ada kebahagiaan yang masih patut untuk dikembangkan. Tetapi walaupun dikembangkan juga nanti pada akhirnya juga ditinggalkan juga. Nah, yang bersifat hati-hati, yang kita harus hati-hati, dan itu bisa membahayakan memang adalah kebahagiaan karena kesenangan indera. Walaupun itu baik ketimbang di alam neraka, tetapi harus hati-hati, harus di sana memunculkan sati, perhatian ataupun yuniso manasikara, perhatian yang bijak agar melihat itu sebagai sekadar perasaan, tetapi sebagai yang tidak kekal, yang bisa membawa kepada duka, yang bukan sebagai milik, sehingga apa? Merasakan kebahagiaan tanpa harus melekatinya. Nah, demikian pula kemudian dengan melepaskan itu, mungkin seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang lain, yang justru terbebas dari kesenangan indera, yaitu kebahagiaan jana. Nah, dalam jana ini, itu patut diapresiasi, lebih luhur, lebih agung dari kesenangan indera. Dan itu justru patut dikembangkan. Sang Buddha banyak menyampaikan, patut dikembangkan. Akan tetapi memang pada akhirnya itu pun juga harus dilihat. Dilihat sebagai apa? Anicca, sebagai dukkha, sebagai anatta, sebagai sunyata. Jadi sebagai tidak kekal, penderitaan, sebagai tanpa diri, kemudian sebagai kosong. Bahkan jana pun juga pada akhirnya dilihat sebagai penyakit abada, sebagai bisul ganda, sebagai yang bukan milik parata, dan sebagainya. Artinya apa? Itu pun juga harus dimunculkan sebuah perenungan yang baik supaya tidak kemudian membawa kepada kemelekatan baru. Walaupun itu sesuatu yang justru harus dikembangkan. Ibaratnya begini, kalau Sang Buddha berbicara tentang rakit, bahwa dhamma itu seperti rakit. Seseorang harus menggunakan dhamma sebagai rakit. Tetapi untuk mendapatkan rakit tersebut, seseorang harus apa? Melenyapkan hal-hal yang tidak baik. Jadi, berbagai macam hal yang tidak baik, kotoran batin, termasuk kesenangan indera itu harus disingkirkan. Untuk setelah disingkirkan, kemudian mendapatkan dhamma. Dan dhamma harus digunakan.
Dhamma harus digunakan, tetapi dalam dhamma pun juga digunakan tanpa harus dilekati. Maka di sini kemelekatan terhadap kesenangan indrawi itu harus dilenyapkan. Sehingga dengan melenyapkan itu muncullah dhamma. Termasuk pencapaian jhana juga bagian dari dhamma. Tetapi dhamma pun juga pada akhirnya yang itu dikembangkan dan harus digunakan, itu pun juga digunakan tanpa harus dilekati. Maka sesungguhnya kebahagiaan ada yang patut dikembangkan, ada yang tidak. Dan apapun itu memang harus dimunculkan kebijaksanaan. Apalagi kebahagiaan yang memang tidak patut dikembangkan itu betul-betul harus diwaspadai. Sementara kebahagiaan yang mesti dikembangkan, dijadikan sebagai rakit, itu juga harus diwaspadai. Tetapi tidak kemudian ditinggalkan, tetap dikembangkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban yang tepat atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Ya, intinya segala sesuatu tidak dilekatin ya Bante. Pada akhirnya. Maksud kita belajar dhamma juga tidak ada yang dilekatin. Tapi jangan kemudian tidak dilekati, kemudian tidak belajar dhamma, nanti bahaya. Ya, sebagai alat ya Bante ya. Iya. Seperti rakit tadi yang Bante sampaikan. Betul, iya. Ini ada pertanyaan dari saudara Andrew Yogianto. Namo Buddhaya Bante, apakah saat orang mengalami rasa ketidaksenangan, juga rasa ketidakpuasan dalam hidup, maka dirinya mengalami duka? Nah, pada saat orang merasakan hidup damai dan tidak mengalami rasa ketidaksenangan, juga rasa ketidakpuasan, maka duka dalam dirinya lenyap. Apakah demikian Bante? Iya, jadi iya. Pertama, betul sekali, ketika muncul ketidakpuasan, muncul ketidaksenangan, itu duka, itu jelas penderitaan. Itu disebut dukata duka. Duka, penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Yang hampir semua orang tahu bahwa itu memang penderitaan. Ketika kita mengalami rasa tidak menyenangkan, kita mendapatkan sakit misalnya, kita kehilangan apa yang kita cintai, kita berasosiasi dengan apa yang dibenci. Nah, di situ memang hampir setiap orang tahu itu adalah penderitaan. Nah, kemudian setelah itu lenyap, kemudian muncul rasa senang, muncul bahagia, muncul damai. Dan apakah ketika kedamaian itu muncul, duka itu lenyap? Ya belum tentu juga. Karena selama kebahagiaan yang muncul, bahkan kedamaian yang muncul, itu adalah sifatnya masih berkondisi, itu juga bagian dari duka penderitaan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu pun juga sifatnya adalah tidak kekal. Yang tidak kekal pada akhirnya membawa kepada penderitaan secara umum. Karena begitu kebahagiaan yang ada karena tidak kekal kemudian lenyap, maka akan berganti dengan perasaan yang lain. Maka disitulah bahwasanya bahkan kebahagiaan sekalipun dalam dhamma ini juga dilihat sebagai bagian dari duka penderitaan. Maka termasuk tadi saya sampaikan orang mencapai pencapaian jhana. Jhana itu penting, itu harus dikembangkan. Dan untuk mencapai jhana harus bahkan melenyapkan kebahagiaan yang lain, bukan kebahagiaan indrawi, kemudian baru mendapatkan pencapaian jhana. Itu pun juga harus dilihat sebagai bagian dari dukato, sebagai penderitaan. Kenapa? Itu pun juga sifatnya tidak kekal. Nah, jadi ada yang namanya viparinama duka. Penderitaan dikatakan sebagai penderitaan karena apa? Perubahan. Jadi apapun yang sifatnya berubah itu bagian dari duka penderitaan. Nah, kalau kedamaian, kebahagiaan, rasa senang itu juga masih bersifat berubah, maka itu juga bagian dari penderitaan. Walaupun tentunya secara umum itu adalah kebahagiaan, kesenangan, tetapi dalam dhamma itu harus dilihat sebagai bagian dari duka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tidak dilekati. Melihat itu sebagai tidak kekal. Nah, kalau kita bisa melihat itu sebagai tidak kekal, tidak dilekati, nah di situ akan muncul sebuah kebahagiaan yang lain juga. Kedamaian. Dan itu akan lebih luhur lagi. Tapi ini pun juga pada akhirnya dilihat juga sebagai perubahan juga. Memang kebahagiaan ini ketika penderitaan itu lenyap, penderitaan yang memang secara intrinsik itu lenyap, itu akan muncul rasa bahagia. Dan rasa bahagia ini akan berkembang terus, tetapi karena itu sifatnya masih tidak kekal, harus dilihat sebagai bagian dari duka penderitaan. Yang betul-betul
justru betul-betul sebagai bukan duka yang sejati, sebagai bukan duka ya hanya nibbana, hanya pembebasan. Dan itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Maka disebut nibbana paramang sukang. Dan nibbana paramang sukang, bahwa kebahagiaan nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi, itu sudah tidak berasosiasi dengan perasaan. Nah, selama ini ketika kita berbicara tentang kebahagiaan kan itu perasaan. Sementara nibbana adalah asangkata, tidak berkondisi. Bukan sesuatu yang berkondisi, dan itu tidak berasosiasi dengan perasaan. Dan itulah justru yang dikatakan oleh Sang Buddha sebagai kebahagiaan yang tertinggi. Nah, seperti itu ya. Tapi ya sifatnya bertahap lah. Jadi tidak kita tidak kemudian menyepelekan sebuah kebahagiaan. Nah, walaupun itu adalah indrawi, tetapi apapun itu nanti juga itu harus ditinggalkan. Kemelekatan terhadap itu harus ditinggalkan. Ya, begitu ya. Ya, baik. Terima kasih Bante atas jawabannya. Ya, ibaratnya Bante kalau dalam duniawi itu, kalau kita beli mobil baru, bahagianya bukan main Bante. Tapi setahun 2 tahun lagi bahagianya nggak sama ya Bante. Padahal mobilnya sama Bante. Mungkin tidak hanya setahun, mungkin sebulan saja sudah bosan. Sebulan sudah. Bahagianya sudah beda ya Bante. Iya. Nah, itu karena ketidakkekalan. Ada pertanyaan lagi dari saudara dari Mahkota Makassar. Malam Bante, Namo Buddhaya, mohon tanya, saat orang melakukan proses kreatif mencari ide, brainstorming, atau proses mencari solusi bersifat out the box, apakah proses pembiakan ide pikiran tersebut juga termasuk mengarah ke papanca? Silakan Bante. Iya. Itu juga bisa dikatakan sebagai papanca. Tetapi seperti yang tadi juga ditanyakan oleh Upat Carika Mewah, ketika bertanya-tanya itu apakah itu papanca atau tidak. Itu papanca, tetapi itu masih sifatnya masih bermanfaat. Ya, masih bermanfaat. Ketika kita berpikir dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran, artinya kita tahu apa yang kita pikirkan, apalagi dalam brainstorming ini untuk mencari solusi kan memang kita betul-betul sadar. Kita betul-betul bukan atas dasar lamunan, bukan atas dasar pikiran yang dibiarkan mengembara, tapi lebih kepada kita tuh mengarahkan pikiran kita. Walaupun di situ ada perkembangbiakan pikiran, tetapi itu masih sesuatu yang bermanfaat. Masih sesuatu yang memang dibutuhkan di dalam kita, katakan hidup kita untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Memang tidak bisa kita pungkiri itu juga bagian dari papanca, tetapi itu masih sifatnya bermanfaat. Sifatnya masih ya katakan dibutuhkan dalam kehidupan kita. Dan itu tidak apa-apa. Karena sekali lagi bahwasanya bahkan hal-hal yang mungkin itu adalah kotoran batin, ternyata itu juga bisa memotivasi kita untuk katakan membawa kepada lenyapnya kotoran batin itu sendiri. Seperti yang Sang Buddha sampaikan, mana dilenyapkan dengan mana, tapi dalam konteks yang tertentu. Kemudian tanha dilenyapkan dengan tanha dalam konteks yang tertentu yang masih sifatnya bermanfaat. Bahkan suatu kali Sang Buddha juga ditanya oleh seseorang, kalau memang nibbana itu adalah lenyapnya canda, lenyapnya desire, lenyapnya keinginan, tapi kenapa seseorang itu untuk melenyapkan keinginan itu harus punya keinginan? Nah, Sang Buddha mengatakan, ya seperti seseorang yang mau pergi ke kota lain. Sebelum sampai di kota tersebut harus ada keinginan. Tapi setelah sampai di kota ya tidak ada keinginan. Nah, seperti itu. Artinya dalam hal ini seperti brainstorming, kemudian kita bahkan kita merenungkan dhamma, kita berpikir-pikir tentang dhamma, itu masih baik. Walaupun sesungguhnya itu juga bagian dari perkembangbiakan pikiran. Tapi masih sifatnya adalah baik, masih terarah, dan bahkan itu bisa digunakan untuk ya katakan mengatasi masalah-masalah tertentu. Makanya
Yang terpenting adalah bagaimana kita memahami kira-kira apa yang saya pikirkan ini ada manfaatnya atau tidak. Nah, kalau tidak ada manfaatnya memang kalau bisa di stop. Tapi kalau masih ada manfaatnya memang dibutuhkan ya, kenapa tidak? Kita memang masih membutuhkan hal tersebut. Ya, saya kira demikian. Hanya saja nanti memang dalam latihan pengembangan batin selanjutnya ya pada akhirnya memang papanca semua harus lenyap. Sehingga apa? Tidak matang bawisati. Di dalam melihat ya harus lihat, itu hanya sekadar pengalaman melihat pada akhirnya. Tidak memberikan bumbu-bumbu lain. Sute suta matang bawisati. Di dalam pengalaman mendengar itu hanya sekedar pengalaman mendengar. Itu dalam latihan selanjutnya. Bahkan dalam proses yaitu indera-indera lainnya juga dilihat sebagai sekadar pengalaman. Nah, tetapi dalam konteks-konteks tertentu ya memang kita membutuhkan sebuah ide, gagasan, kemudian perenungan, ada brainstorming, yang itu bisa dijadikan sebagai cara untuk mencari solusi, mengatasi sebuah masalah. Saya kira demikian. Ya, baik. Makasih Bante. Saya lanjutkan pertanyaan dari... Ini sampai jam berapa? Terakhir nih Bante. Oh, baik. Satu pertanyaan terakhir ya Bante. Ini gampang pertanyaan Bante. Bante, selamat malam, mau tanya. Saya selalu mengucapkan dalam hati nama Buddha, supaya tidak ada bentuk pikiran buruk muncul. Apakah ini termasuk meditasi, Bante? Ya, jelas. Kalau mengucapkan nama Buddha, memahami Buddha itu apa, kualitas-kualitas Sang Buddha seperti apa, memunculkan keyakinan di sana, yaitu tentu salah satu dari praktik meditasi, itu juga bagian dari Buddha Nusati, perenungan terhadap kualitas-kualitas Sang Buddha. Asalkan memang tahu Buddha itu siapa, kualitasnya seperti apa. Kemudian sembari merenungkan kata Buddha, ada keyakinan di sana, ada kegairahan di sana, ada Sang Wega di sana, itu bagian dari meditasi. Itu bagian juga dari Buddha Nusati, perenungan terhadap kualitas Sang Buddha. Nah, itu baik sekali untuk dilakukan. Ya, begitu ya. Ya, Mendana Bante atas jawabannya. Baik, Rama-Ramani Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, banyak pertanyaan yang masuk di YouTube maupun Zoom, belum sempat kami bacakan semua. Mungkin nanti ditanyakan kembali dari pertemuan selanjutnya. Baik, acara selanjutnya adalah saya mohon Bante untuk closing statement, Bante. Silakan, Bante. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita menyimak apa yang dibahas di dalam Madhu Bindika Sutta ini, dalam khutbah ini, Sang Buddha memberikan satu hal yang penting, bahwasanya ada penyebab duka penderitaan dan ada lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan. Penyebab mengapa seseorang terus diseret oleh penderitaan tidak lain adalah ketika seseorang batinnya dikuasai oleh papanca, oleh perkembangbiakan pikiran. Nah, sehingga untuk bisa melenyapkan papanca, dengan kata lain melenyapkan perkembangbiakan pikiran dan juga melenyapkan penderitaan, seseorang hendaknya melatih batinnya, melatih dirinya untuk tidak bergembira, tidak bersenang, tidak melekat terhadap proses yang membawa kepada papanca, termasuk terhadap papanca itu sendiri ketika sudah muncul. Nah, bagaimana kita melatih batin demikian, tidak melekat, tidak bergembira, tidak bersenang di dalam proses yang menyebabkan papanca, atau dengan kata lain proses pikiran yang menyebabkan munculnya perkembangbiakan pikiran, adalah dengan kita paling tidak memiliki sati sampajanya. Kita memiliki perhatian, memiliki kebijaksanaan, dan kita mengupayakan agar batin kita tidak terseret oleh pikiran-pikiran yang menyenangi proses-proses yang membawa kepada perkembangbiakan pikiran, termasuk perkembangbiakan pikiran itu sendiri. Nah, semoga apa yang disampaikan bisa dipahami,
Semoga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita, dalam terutama meditasi kita. Dan akhir kata, Sapisata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.